Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang cara menghitung skala pada peta. Nah, itu Ibu singgung kembali, cara penghitungan skala peta itu sama dengan masukkan rumus. Skala sama dengan jarak sebenarnya per jarak pada peta. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta kali skala. Bisa dilihat ini ada contoh soalnya, ada 2. Kemarin pun udah Ibu kasih sama anak-anak sekalian dikerjakan ya. Ibu lanjut. Nah, ini juga latihannya ya. Ini udah lewat. Nah, penghitungan skala batang. 1 cm pada peta mewakili 100.000 cm jarak sebenarnya. Penghitungan skala pada peta topografi, ya ini cara menghitung peta topografi. CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Jadi skalanya itu sama dengan 2000 kali CI ya. Contoh, terdapat sebuah peta kontur dengan skala 1/1000. Berapakah nilai kontur interval CI? Sesuaikan aja sama yang rumus di atas. 1/1000 ya. Jawabannya itu 0,5 meter ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada soal latihan, nggak usah dikerjakan. Kita lanjut terus. Cara menghitung skala dengan selisih derajat lintang bujur. Wajib dicatat. Nah, lihat ini PPT. Ini wajib dicatat ya di buku catatan kalian. Jarak dari garis bujur atau lintang. Yang pertama, 1 derajat bujur atau lintang sama dengan 111,322 km sama dengan 111 km. Kalau di kilometerkan nggak usah kamu buat komanya. Hanya bagian depannya saja. Yaitu 111 km. Atau contohnya kayak gini. 1 derajat bujur lintang 213,322. Yang kau buat 213 ya. Tapi ini jarak sebenarnya garis bujur ya. Itu yang Ibu buat tadi 200 sekian, itu contoh ya. Nah, yang kedua, 1 derajat bujur atau bujur per lintang atau lintang sama dengan 60 menit ya. Kalau 60 petik 1 di atas itu cara membacanya itu menit ya. Sama dengan 3600 detik. 1 bujur atau lintang sama dengan 60 menit ya. Ini titik 2 itu sebenarnya titik 1 ya. Komanya itu ya sebenarnya itu koma 1 detik, bukan menit. Bukan detik tapi menit. Nah, selanjutnya 1 menit bujur lintang sama dengan 1885,37 meter. Yang terakhir 1 detik bujur lintang sama dengan 30,9227 meter. Nah, rumusnya itu skala peta sama dengan selisih derajat kali 111 km per jarak di peta. Nah, ini cara menghitung perbandingan skala, diperhatikan di peta. P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. P1 itu apa nak? Perhatikan ini di slide. P1 sama dengan penyebut skala peta yang diketahui skalanya. P2 itu penyebut skala yang akan dicari ya, dicari. D1 jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya. D2 itu artinya itu jarak pada peta yang dicari skalanya. Contoh, peta A dan B menggambarkan wilayah yang sama. Peta A tidak berskala dan peta B berskala, yaitu 1/100.000. Pada peta A, jarak titik X dan Y adalah 5 cm. Sementara itu, jarak titik X dan Y pada peta B adalah 10 cm. Berapakah skala peta A? Jadi yang dicari di sini skala dari peta si A. Nah, masukkan rumus tadi.
P2 sama dengan D1 per D2 kali P1. P2-nya sama dengan D1-nya apa? Itu D1 jarak pada peta yang sudah diketahui skalanya, yaitu ada berapa skalanya, nak? Ada 10 cm per, langsung bagikan aja, per D2. D2 itu apa, nak? Jarak pada peta yang dicari skalanya. Skalanya itu ada 5 cm. Berarti langsung 10 dibagi 5 kali 100.000. Nah, 100.000 ini apa? P1, penyebut skala peta yang diketahui skalanya, ya. Jadi berapa P2-nya? P2-nya sama dengan 200.000, ya. P2-nya sama dengan 200.000. Dari mana hasilnya? 10 dibagi 5 dikali 100.000. Jadi hasilnya 200.000. Ini soalnya sangat gampang, nak, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke proyeksi peta. Nah, proyeksi peta cara pemindahan garis paralel dan meridian dari globe atau bidang lekung ke bidang datar, ya. Bidang lekung seperti ini ke bidang yang datar, ya. Kesalahan atau distorsi dalam membuat proyeksi ada 4. Yang pertama itu bentuk, arah, luas, dan jarak. Nah, terdapat 3 syarat proyeksi peta agar tidak terjadi kesalahan. Yang pertama itu ada conform, atau artinya bentuknya itu harus sama, ya. Penjelasan dari yang di atas tadi. Nah, yang kedua itu ekuivalen. Sering kalian dengarkan ekuivalen, yaitu artinya luas permukaan yang diubah harus tetap. Sedangkan ekuidistan, jarak antara satu titik dan titik lain di daerah yang dipetakan harus tetap. Jadi tidak boleh diubah-ubah, nak. Oke? Nah, ini gambar 1. Klasifikasi proyeksi berdasarkan bidang yang digunakan. Ini proyeksi silinder, ya. Gambar yang pertama ada bentuk tabung, terus di dalamnya bentuk bola atau lingkaran bulat, ya. Proyeksi silinder. Sedangkan proyeksi kerucut, segitiga kerucut, kalian sering mendengarkan dalam pelajaran matematika ini, ya. Ada yang segitiga sama kaki, ada yang segitiga sembarang, ya. Terus ini proyeksi azimutal. Seperti ini gambarnya, bisa diperhatikan di slide yang Ibu tampilkan. Oke, Ibu lanjut. Nah, gambar yang kedua itu contoh prinsip pembuatan jaring-jaring. Yang pertama azimutal geomonis polair. Garis karakteristik berimpit dengan garis kutub utara sampai selatan, ya. Terus ini yang gambar kedua itu silinder normal yang menyinggung bola bumi. Biasanya kalau kita mau menggambar peta, memperkecil atau memperbesar peta, itu kita harus membuat grid-gridnya, ya. Kolom-kolom kecilnya harus kita buat ukurannya, tidak sembarangan menggambar peta. Nah, selanjutnya kerucut menyinggung bola bumi, ya. Paham sampai situ? Nah, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Nanti dikerjakan soalnya, terus langsung dikirim ke WA Ibu, ya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.